Sinteyong disebut masuk bursa pelatih timnas Korea Selatan. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong masuk ke dalam bursa kepelatihan Korea Selatan berikutnya. Kekosongan juru taktik di tim berjulukan Ksatria Taeguk itu menjadi penyebabnya. Dalam laporan Wiki3 yang mengutip kolom jurnalis Korea Kim Tae-sok, situasi tersebut membuat nama Sinteyong kembali masuk ke dalam kandidat pelatih Korsel berikutnya. Sebab di saat yang bersamaan ia belum menandatangani kontrak baru bersama PSSI. Dia menyebut belum ada kandidat yang paling unggul, namun ada orang tepat yang bisa saja menjadi kejutan. Dia pun menyampaikan ujaran tentang pelatih timnas Indonesia Sinteyong ketika membicarakan sepak bola. Saat ini negosiasi perpanjangan kontrak antara Sinteyong dan Indonesia berjalan lambat. Dan hal ini membuat banyak reaksi di balik hal tersebut karena mereka tidak fokus pada Coach Sinteyong. Demikian laporan dari Wiki3. Di satu sisi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat menyatakan bahwa Sinteyong siap memperpanjang kontraknya dengan PSSI hingga 2027 mendatang. Ini pun setelah Sinteyong berhasil menorehkan sederet pencapaian impresif di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Namun, hingga kini Sinteyong belum menandatangani kontrak baru bersama PSSI. Padahal durasi masa kerjanya akan berakhir pada akhir Juni mendatang. Situasi ini pun menjadi tanda tanya di benak publik tentang kontraknya. Belum lagi ada rumor yang menyebut bahwa Sinteyong akan kembali melatih timnas Korea Selatan sejak dipecat setelah Piala Dunia 2018. Nova Arianto disebut sukses jiplak strategi Sinteyong. Penampilan timnas Indonesia U16 asuhan Nova Arianto mendapat sorotan usai berhasil kalahkan Singapura U16 dengan skor telak 3-0 dalam ajang Piala AFF U16 2024. Nova Arianto yang juga merupakan tangan kanan Sinteyong disebut-sebut menerapkan banyak strategi yang mirip dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Bahkan pada gol pertama timnas Indonesia U16 ke gawang Singapura U16, sama-sama berasal dari situasi lemparan ke dalam yang banyak digunakan oleh Sinteyong. Terlepas dari kemiripan strategi Nova Arianto dengan Sinteyong, keberhasilan timnas Indonesia U16 ini patut diacungi jempol. Setelah mengalahkan Singapura U16, kini timnas Indonesia U16 berada di peringkat pertama, diikuti Laos U16 yang menempati peringkat kedua setelah mengalahkan Filipina U16. Salah satu pengamat sepak bola sekaligus YouTuber, Tommy Deski, memberikan pandangannya soal kepemimpinan Nova Arianto sebagai pelatih timnas Indonesia U16 melalui kanal YouTube pribadinya. Nova Arianto sendiri selama ini memang dikenal sebagai tangan kanan Sinteyong. Sehingga tak heran jika ada hal-hal seperti ilmu ataupun strategi yang kemudian diserap oleh Nova Arianto. Di antara kemiripan antara Nova Arianto dengan Sinteyong menurut Tommy Deski adalah dari segi pemilihan pemain dan strategi timnas Indonesia U16. Cara pandang Nova Arianto sebagai pelatih pun juga tidak beda jauh dengan Sinteyong. Tapi cara pemilihannya itu enggak begitu jauh, cara pandangnya ya, dengan apa yang kita lihat di bawah asuhan Sinteyong, ujar Tommy Deski. Walau begitu, Tommy Deski menegaskan bahwa dirinya tidak menganggap Nova Arianto sepenuhnya meniru Sinteyong. Sebab menurutnya, setiap pelatih pasti punya pandangannya masing-masing. Erick jamin tak ada pemain titipan di semua level timnas. Ketua PSSI Erick Thohir menjamin tak ada pemain titipan di semua level timnas Indonesia. Pernyataan Erick tersebut menjawab rumor pemain titipan di timnas Indonesia U16 yang belakangan menjadi sorotan. Mau senior, mau putra, putri, junior, tak ada pemain titipan. Kita mau memberikan yang terbaik. Ini berlaku bagi pemain yang dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri. Kita tidak pilih-pilih kasih, kata Erick yang ditemui di Solo Jumat 21 Juni. Sebelumnya timnas U23 yang dinakodai Nova Arianto diterpa isu titipan pemain.
Pasalnya ada satu pemain, Fardan Aris Setiawan, yang merupakan putra dari salah satu anggota Komite Eksekutif atau Esko PSSI, Eko Setiawan. Nova Arianto pernah menjelaskan bahwa sang pemain dipilih berdasarkan kualitas. Fardan adalah pemain binaan Farmel Eastfield Football Academy dan punya catatan yang cukup impresif. Ia kerap menyabet gelar top skor di berbagai kompetisi usia dini. Namun namanya dicoret jelang Piala AFF U16 2024 bergulir. Nova Arianto tak mau menanggapi rumor yang beredar di media sosial. Ia menegaskan 23 nama yang pemain saat ini telah melalui seleksi ketat. Timnas Indonesia U16 juga sukses meraih kemenangan perdana saat menghadapi Singapura. Pasukan Garuda Asia mampu meraup kemenangan 3-0 di Stadion Manahan, Solo. Kemenangan itu pun mengantar Indonesia ke puncak klasemen sementara Grup A dengan raihan 3 poin. Sementara Singapura jadi juru kunci tanpa perolehan poin. Posisi kedua dihuni Laos yang juga mengemas kemenangan dengan skor 3-0 ketika bertemu Filipina. Kekalahan itu membuat skuad muda Filipina menempati peringkat ketiga. Indonesia U16 sikat Singapura 3-0. Timnas Indonesia U16 mengawali Piala AFF U16 2024 dengan kemenangan. Menghadapi Timnas Singapura U16, skuad Garuda menang dengan skor 3-0. Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Mierza di babak pertama dan gol penalti Evandra dan gol Alberto di babak kedua. Berkat gol ini, Timnas Indonesia U16 menempati peringkat kedua Grup A dengan raihan 3 poin, kalah selisih gol dari Laos. Sementara Singapura harus rela berada di peringkat ketiga. Di menit ke-35, Timnas Indonesia berhasil mencetak gol melalui aksi Mierza. Namun sayang gol ini dianulir wasit karena sudah berada dalam posisi offside. 5 menit berselang, Timnas Indonesia akhirnya mencetak gol pertama. Berawal dari lemparan ke dalam dari Fabio, dan Mierza berhasil menanduk bola masuk ke gawang Singapura. Skor 1-0 ini bertahan hingga babak pertama berakhir. Di menit ke-57, Timnas Indonesia diberi hadiah penalti oleh wasit. Evandra yang ditunjuk sebagai algojo sukses melakukan tugasnya dengan baik sehingga Indonesia unggul 2-0 atas Singapura. Di menit ke-87, Timnas Indonesia sukses memperlebar kedudukan menjadi 3-0. Mendapatkan umpan terobosan, Alberto berhasil lolos dari jebakan offside dan menceploskan bola ke gawang Singapura. Tekanan Indonesia terus berlanjut, namun skor 3-0 bertahan untuk kemenangan Indonesia.